Shalom, salam sejahtera untuk kita. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di sorga yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan kami di channel Pekerja Kristus Setia. Jika di video kami yang lalu Bapak Ibu Saudara, kami membagikan kepada kita kebenaran tentang kemerdekaan kita yang sejati di dalam Kristus. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami akan membagikan kepada kita apa yang menjadi tanggung jawab kita, orang-orang percaya dalam kemerdekaan kita yang sejati di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14, maka di sana di dalam perikop itu kita akan menemukan pengajaran Rasul Paulus yang seimbang, yakni pengajaran yang seimbang antara penekanan karya Kristus dan apa yang menjadi tanggung jawab orang percaya dalam kemerdekaan yang telah dikerjakan Kristus. Di dalam nats itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak hanya menekankan karya Kristus dalam kehidupan orang percaya, sehingga manusia lama kita yang telah turut disalibkan dan tubuh dosa kita yang telah hilang kuasanya, tetapi juga di sana Rasul Paulus menegaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, kita harus memahami Bapak Ibu Saudara, bahwa kemerdekaan yang sejati yang telah diberikan oleh Kristus kepada kita itu bukanlah tiket Bapak Ibu Saudara untuk kita bebas berbuat dosa. Sebab kemerdekaan yang kita terima daripadanya itu adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh semau kita saja hidup. Bukan berarti dengan Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib dan membayar lunas seluruh utang dosa kita, maka sekarang kita bebas untuk berbuat dosa. Kita bebas melakukan apa saja yang kita mau. Ingat Bapak Ibu Saudara, setelah kita dimerdekakan, kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita jangan hidup lagi di dalam dosa itu. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 13, di sana Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jika kita memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus menekankan bahwa kita orang-orang yang telah dipanggil untuk merdeka itu, kita dilarang untuk mempergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan bagi kita hidup dalam dosa. Tetapi kita harus melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, pertanyaan penting yang akan kita renungkan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, jika benar bahwa kita telah memperoleh kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus yang telah dikerjakannya bagi kita di atas kayu salib. Nah, untuk kita dapat berjalan dalam kemerdekaan yang sejati itu, apa saja yang menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu Saudara? Nah, ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang menjadi tanggung jawab kita. Yang pertama Bapak Ibu, pentingnya pandangan yang tepat. Sekali lagi, yakni pentingnya pandangan yang tepat. Nah, jika kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 1, di sana dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Rasul Paulus bermaksud menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, pandangan yang bagaimana yang seharusnya kita miliki sebagai orang-orang yang telah mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan. Berdasarkan Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4, dikatakan bahwa kita orang-orang yang telah dibaptis dalam Kristus itu juga berarti bahwa kita telah mati dan telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, mari kita baca Bapak Ibu Saudara di dalam Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa
demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di sana Rasul Paulus menunjukkan kepada kita arah pandangan yang tepat, ya, di mana arah pandangan itu sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan inilah seharusnya yang harus kita miliki, yang untuk kita bisa berjalan dalam kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, yakni pandangan yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa oleh iman kita kepada karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam hidup kita. Nah, apa perubahan itu Bapak Ibu Saudara? Perubahan itu adalah kita telah mati bagi dosa, di mana manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, jika dahulu Bapak Ibu Saudara kita menghambakan diri kepada dosa, namun sekarang oleh karena kita telah dilepaskan, oleh karena kita telah dimerdekakan dari belenggu dan kuasa dosa, kita menghambakan diri kepada Dia, yakni Kristus yang telah melepaskan dan memerdekakan kita dari kuasa dosa. Yesus harus menjadi Tuhan, Yesus harus menjadi pemilik dan pemegang otoritas atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan lagi otoritas atas kehidupan kita itu dipegang oleh dosa, sehingga kita diperdaya, kita dipermainkan olehnya. Nah, banyak orang Kristen Bapak Ibu Saudara tidak berjalan dalam kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Mengapa? Sebab mereka masih hidup dalam dosa. Mereka belum memiliki pandangan yang tepat. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah mati bagi dosa. Padahal kita tahu bahwa siapa yang telah mati, maka ia juga telah bebas dari dosa Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 8-10, di sana Rasul Paulus menuliskan demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, inilah pandangan yang tepat itu. Inilah pandangan yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara, yakni bahwa kita telah mati bagi dosa. Karena kita telah mati bagi dosa Bapak Ibu Saudara, maka sekarang kita hidup bagi Kristus. Ya, kita hidup bagi Kristus Tuhan kita, bagi Dia yang sudah mati untuk kita. Maka itu berarti kita tidak lagi akan mempergunakan anggota-anggota tubuh kita untuk memuaskan keinginan dosa, tetapi anggota-anggota tubuh itu kita pergunakan Bapak Ibu Saudara untuk memuaskan hatinya, yakni hati Kristus yang sudah mati untuk kita. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita memiliki pandangan bahwa kita telah mati untuk dosa. Kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama, kita sudah meninggalkan kehidupan di dalam dosa. Itu sudah ada di belakang kita. Sekarang arah pandangan kita tertuju kepada Kristus yang memimpin kita kepada iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah pentingnya komitmen yang teguh. Sekali lagi, pentingnya komitmen yang teguh. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 12 Bapak Ibu Saudara, di sana Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, mengapa Rasul Paulus menuliskan demikian Bapak Ibu Saudara? Apakah dosa yang kuasanya telah dipatahkan dalam kehidupan orang percaya itu bisa berkuasa lagi di dalam kehidupan kita? Nah, disinilah pentingnya komitmen yang teguh itu. Sebab kenapa?
Sebab dosa dapat masuk dalam kehidupan kita. Jika kita membuka pintu kehidupan kita baginya, maka dia akan masuk lagi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita membiarkan dosa yang telah diputuskan belenggunya atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, maka dosa itu akan leluasa masuk dan akan menegakkan kembali kuasanya atas kehidupan kita seperti dulu. Ya, nah untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan sebuah contoh kepada kita. Nah, kita tahu semua bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan hal itu mendapat pengakuan dari beberapa negara di dunia pada waktu itu. Mereka mengakui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan sekarang telah menjadi sebuah negara merdeka dan yang berkedaulatan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara, pada bulan September 1945, setelah pelucutan tentara-tentara Jepang yang sudah kalah perang, NICA, yaitu Netherlands Indies Civil Administration, yakni pemerintahan sipil Hindia Belanda, itu datang ke Batavia, yaitu Jakarta sekarang. Nah, apa yang menjadi tujuannya Bapak Ibu Saudara? Kedatangan itu berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Hindia Belanda yang ingin mendirikan lagi pemerintahan sipil dan militer Belanda di Indonesia. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara berlangsung hingga tahun 1947. Nah, lihat Bapak Ibu, bangsa kita sudah merdeka dan kemerdekaannya sudah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi penjajah itu tidak ingin kita merdeka. Penjajah ingin menjajah kembali Indonesia, walaupun Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan kita dalam Kristus. Sungguh Kristus telah memerdekakan kita. Dia telah memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh dari kuasa dosa. Dan dosa tidak yang ingin kita merdeka. Dosa tidak mau kita dilepaskan dari belenggunya. Dosa tidak mau kita berjalan dalam kemerdekaan. Itu sebabnya dosa mau berkuasa lagi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi dosa itu berjuang untuk menguasai lagi kehidupan kita. Nah, sama seperti bangsa Indonesia Bapak Ibu Saudara yang mengadakan perlawanan ketika Belanda yang membonceng sekutu ingin lagi menjajah Indonesia. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita dalam menegakkan kemerdekaan kita yang sejati di dalam Kristus, kita harus melakukan perlawanan kepada dosa. Kita jangan membiarkan dia untuk masuk lagi dalam kehidupan kita. Kita jangan mau lagi diperhamba olehnya. Ya, kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, di sana dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nah, pentingnya komitmen yang teguh ini Bapak Ibu Saudara, dengan tujuan supaya kita tidak mau lagi dikenakan perhambaan, yakni perhambaan dosa. Ya, karena Kristus telah memerdekakan kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita berdiri teguh pada komitmen kita yang teguh. Ya, nah komitmen kita untuk berjalan dalam kemerdekaan dalam Kristus Bapak Ibu Saudara, itu harus lebih kuat daripada kenikmatan kesenangan-kesenangan dosa. Komitmen kita teguh dan tidak goyah. Ingat, kita sudah mati bagi dosa Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah mati bagi dosa, maka itu berarti kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan keinginan dosa itu. Ya, kita sudah membuat komitmen bahwa sekarang hidup kita untuk Kristus, dan kita harus teguh pada komitmen itu. Kita harus teguh pada komitmen kita untuk meninggalkan dosa, untuk meniadakan lagi, untuk tidak lagi mengikuti keinginannya. Ya, dan sekarang Bapak Ibu Saudara, kita harus mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita dengan setia. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuat komitmen yang teguh di hadapan Tuhan, maka kita akan membenci dosa-dosa yang dahulu mengikat dan membelenggu hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara,
ada banyak orang Kristen yang sudah membuat komitmen akan berhenti melakukan dosa-dosa tertentu, tetapi tidak berapa lama kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka terjatuh lagi pada dosa yang sama, dan hal itu berlangsung terus menerus. Mereka sudah berjanji bahwa akan berhenti melakukan dosa ini dan dosa itu, namun pada kenyataannya mereka jatuh bangun dalam dosa itu. Nah, hal ini tidak boleh terjadi Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita sudah berkomitmen untuk teguh mengikut Kristus. Ya. Nah, hal ini Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka jatuh bangun di dalam dosa? Karena mereka tidak teguh pada komitmen itu. Ya, mereka sudah membuat komitmen, tetapi mereka sendiri mengingkari komitmen itu. Ya, itu sebabnya dosa berkuasa lagi di dalam tubuh mereka yang fana, dan akhirnya mereka menuruti lagi keinginan-keinginan dosa itu, sehingga dosa memperbudak mereka. Nah, saya pernah melayani seorang Kristen yang dipenjarakan oleh karena memakai dan menjadi pengedar narkoba. Ketika saya melayani dia Bapak Ibu Saudara, saya bertanya bagaimana perasaannya ketika dia harus menjalani hukuman lebih kurang 4 tahun di lembaga pemasyarakatan. Nah, dia menjawab saya Bapak Ibu Saudara, dia berkata, saya kapok ya, saya sudah kapok Pak, saya tidak mau lagi ya, dan dia tidak ingin lagi terlibat dengan dunia gelap. Itu pengakuannya Bapak Ibu Saudara, itu janjinya ya. Nah, intinya Bapak Ibu Saudara, ya, dia mau bertobat. Nah, saya memberitahukan dia Injil Kristus, ya, bahwa Kristus mengasihi dia, bahwa Kristus menganugerahkan hidup yang kekal kepadanya, dan untuk menganugerahkan hidup yang kekal itu kepadanya, Kristus sudah mati untuk membayar lunas hutang-hutang dosanya. Dan dia pun Bapak Ibu Saudara berjanji bahwa akan meninggalkan kehidupan lamanya, dan memang benar hal itu diperbuatnya ketika ia bebas. Nah, akan tetapi Bapak Ibu Saudara, itu tidak berlangsung lama, hanya berlangsung singkat saja. Karena ketika dia kemudian bertemu lagi dengan teman-temannya yang dulu, dia pun kemudian hidup lagi seperti yang dulu. Dia pakai narkoba lagi, dia menjual narkoba lagi, ya. Dia hidup seperti yang dulu Bapak Ibu Saudara, ya. Dan dia tidak teguh pada komitmen yang sudah ia buat. Nah, karena dosa bisa masuk lagi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan memperingatkan kita. Di dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan demikian, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, mari kita teguh dalam komitmen kita di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara, ya, supaya dosa tidak berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, supaya kita tidak lagi menuruti keinginannya Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi mari teguh dalam komitmen kita di dalam Kristus. Amin. Ya. Kita sudah membuat komitmen bahwa kita mau meninggalkan dosa. Kita sudah membuat komitmen bahwa kita mau iring Kristus, bahwa kita mau setia, bahwa kita mau hidup baru di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah pentingnya komitmen itu. Komitmen kita harus teguh di dalam Kristus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, sebagai orang-orang percaya di dalam kemerdekaan yang sejati yang sudah diberikan Kristus bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yakni pentingnya ketaatan yang penuh. Ya, kalau tadi Bapak Ibu Saudara di bagian yang pertama, di poin yang pertama yakni pentingnya pandangan yang tepat, yang kedua yakni pentingnya komitmen yang teguh. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pentingnya ketaatan yang penuh. Nah, komitmen kita harus dinyatakan dalam ketaatan sebagai wujud kasih kita kepada Kristus. Sebab jika kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus Bapak Ibu Saudara, tentu hal itu akan terlihat dalam ketaatan kita kepadanya. Ya, itu akan nampak bagaimana kita menuruti Kristus, bagaimana kita menaati Kristus. Nah, sama seperti Kristus mengasihi Bapa dan dia taat kepada Bapa, bahkan dikatakan di situ bahkan dia sampai taat untuk mati di atas kayu salib Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga seharusnya kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut-pengikutnya Bapak Ibu Saudara. Karena kita mengasihi dia, maka kita menaati dia. Karena kita mengasihi Kristus, maka itu berarti kita akan menuruti perintah-perintahnya.
di mana ketaatan kita kepada Kristus bukan lagi didorong oleh karena kita takut dihukum, tetapi ketaatan kita itu Bapak Ibu Saudara didorong oleh karena kita mengasihi Kristus. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat 13 ini, di dalamnya ada suatu dorongan yang spesifik untuk menjadikan komitmen kita jadi nyata. Ya, di mana kita harus mempunyai komitmen yang sungguh di dalam Tuhan. Ya, nah jika komitmen kita yakni supaya kita tidak membiarkan dosa berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang fana, maka itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita akan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita bukan kepada dosa, tetapi kepada Tuhan kita. Ya, kepada Tuhan kita, yakni Yesus Kristus. Kita tidak akan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi alat pemuas keinginan dosa, tetapi kita akan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan kita melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara, maka anggota-anggota tubuh kita bukan lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, tetapi akan menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, di dalam ayat 13 ini Bapak Ibu Saudara, kepada siapa kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita? Hal itu dipersonifikasi sebagai komandan militer. Nah, jika dahulu ketika kita masih hidup dalam dosa, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa untuk dipakai menjadi senjata-senjata kelaliman, maka sebaliknya Bapak Ibu Saudara, karena kita sekarang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita seharusnya menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Kristus untuk dipakainya menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dulu yang menjadi komandan militer dalam kehidupan kita adalah dosa, namun sekarang Bapak Ibu Saudara, yang menjadi komandannya adalah Kristus. Kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepadanya, ya, untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran untuk melakukan kebenaran. Ya. Nah, karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita taat sepenuhnya. Mari kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ketaatan kita Bapak Ibu Saudara nggak boleh setengah-setengah. Kita tidak boleh memilih posisi netral, dan juga kita tidak boleh memilih kedua-duanya Bapak Ibu Saudara. Artinya anggota-anggota tubuh kita ini dipakai untuk kelaliman dan juga dipakai untuk kebenaran. Ya, kita memuaskan dosa dan kita juga memuaskan Kristus. Ya, dan itu tidak mungkin terjadi Bapak Ibu Saudara. Nah, ya nggak mungkin terjadi. Nah, kita harus taat. Kita harus taat sepenuhnya, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Dan ketaatan inilah yang seharusnya menjadi keputusan dan tanggung jawab kita di dalam kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita wujudkan ketaatan kita kepada Kristus. Mari kita taat kepada Dia sepenuhnya Bapak Ibu Saudara. Nah, saya ingat ada seorang rekan yang dulu hidupnya begitu rusak Bapak Ibu Saudara. Dahulu dia terlibat dengan narkoba, dia terlibat dengan prostitusi, dengan judi, dan berbagai kehidupan gelap lainnya Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah perjumpaannya dengan Kristus, dia mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ya, kasih Kristus dirasakannya mengalir begitu kuat di dalam kehidupannya. Kalau dulu dia hidup dalam dosa, tetapi sekarang Bapak Ibu Saudara, dia hidup dalam Tuhan. Ya, sekarang dia menjadi hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan. Hidupnya didedikasikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia menaati Kristus. Ya, sekarang anggota-anggota tubuhnya Bapak Ibu Saudara tidak lagi dipakai untuk dosa,
tetapi anggota-anggota tubuhnya dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan dia sangat bahagia sekalipun dia memiliki masa lalu ya yang gelap, yang hitam, ya. Tetapi dia komit, ya, dia sungguh-sungguh menaati, dia melakukan pelayanan oleh karena cintanya kepada Kristus, ya. Dia betul-betul bersyukur, dia betul-betul berterima kasih kepada Kristus, ya. Nah, seharusnya Bapak Ibu Saudara, itulah yang normatif terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang sudah memperoleh kemerdekaannya di dalam Kristus. Ya, dan inilah tanggung jawab kita itu Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, kita taat sepenuhnya kepada Kristus. Ya. Nah, kita sudah belajar 3 hal Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tanggung jawab kita orang-orang percaya dalam kemerdekaan kita yang sejati. Yang pertama, yakni pentingnya pandangan yang tepat. Ingat, kita sudah mati bagi dosa. Dan sekarang hidup kita untuk Kristus. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, pentingnya komitmen yang teguh. Ya, komitmen kita adalah kita mau iring Yesus. Komitmen kita adalah kita mau setia kepada Yesus. Kita tidak mau lagi ya menyerah, ya memberikan tempat, memberi peluang, memberi kesempatan kepada dosa. Ya. Nah, mari kita komit pada komitmen kita itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yakni pentingnya ketaatan yang penuh. Ya, kita taat kepada Kristus, kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepadanya, ya, kita menaati dia dalam segala hal Bapak Ibu Saudara, sebagai wujud kasih kita akan Kristus. Mari kita mengasihi Kristus dan mari kita menaati dia dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah ketiga tanggung jawab kita orang percaya dalam kemerdekaan kita yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mendukung channel ini, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mensubscribe, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu dapat mengikuti, mengupdate ya video-video terbaru dari kami Bapak Ibu Saudara. Dan jika ini memberkati Bapak Ibu Saudara, silakan tinggalkan komentar dan bagikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada siapa saja Bapak Ibu Saudara melalui WhatsApp Bapak Ibu Saudara, di grup-grup WhatsApp saudara, silakan dibagikan supaya saudara-saudara kita yang lain juga diberkati Tuhan. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk semua perhatian yang sudah diberikan, dan kiranya kasih Tuhan terus dilimpahkan di dalam kehidupan ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.